Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan Bapak Rektor, Bapak Profesor Dr. Muhammad Nasih, yang luar biasa, alhamdulillah sehat. Juga para wakil rektor, para guru besar, para dekan, wakil dekan, dan seluruh hadirin yang bergabung di sini, juga panitia. Saya mohon maaf sekali, waktu nanti saya terbatas maksimal waktu zuhur, mohon maaf karena zuhur nanti ada offline di Bank Syariah, Kanwil Bank Syariah offline, jadi mohon maaf waktunya agak terbatas untuk saya ini. Benar Prof. Nasih yang penjenengan sampaikan, ya harta umat Islam itu kalau dikelola ya bisa mensejahterakan. Saya membimbing disertasi banyak tentang zakat itu. Zakat yang kemarin di Putuk Rejo itu luar biasa. Desa miskin menjadi desa sejahtera. Di Tulungagung juga ada. Baru saja saya sudah nguji tentang zakat ini, bahkan transformasi mustahik menjadi muzaki. Itu luar biasa. Diteliti di Malang ini. Jadi intinya apa yang disampaikan Prof. Nasih tadi adalah kebenaran yang tak terbantahkan bahwa semua ajaran Islam itu adalah berefek positif bagi yang melaksanakan dan orang yang ada di sekitar pelaksana itu. Ayat yang paling menyentuh hati adalah surat At-Taubah ayat 103 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samiul alim. At-Taubah ayat 103. Ambillah zakat dari mereka untuk membersihkan diri mereka dan untuk mensucikan harta mereka. Doakanlah mereka karena doamu menenangkan mereka. Ini ayat Al-Quran, narasi Lauh Mahfudz, dan kebenarannya mutlak. Para ulama linwih memahami begini, siapapun orang yang zakat, maka dirinya akan terbersihkan dengan sendirinya, hartanya akan tersucikan dengan sendirinya, dan bahkan doa Nabi SAW berlaku sampai hari kiamat untuk orang-orang yang zakat. Ini luar biasa. Makanya orang yang punya harta harusnya sadar bahwa kalau ingin hartanya bersih, kalau ingin dirinya bersih, diri yang bersih berarti jiwanya tenang, dan ingin mendapatkan doa selalu dari Nabi Muhammad SAW, berzakatlah. Nanti tolong panjenengan semua yang buka surat At-Taubah ayat 103, pasti tersentuh. Wassalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Itu para mutasawwifin memaknai bahwa doa Nabi SAW itu berlaku untuk semua orang yang zakat sampai hari kiamat. Baik, itu yang pertama soal zakat. Nanti saya ulang lagi soal elaborasi jika ada waktu cukup. Soal wakaf. Soal wakaf ini ada hal yang sangat luar biasa. Saya mendapat pelajaran sangat mahal dari Mesir dan negara-negara Arab. Di masyarakat Mesir itu ada semacam budaya orang malu meninggal dunia kalau belum wakaf. Malu meninggal dunia. Jadi orang Mesir itu kalau akan meninggal dunia itu hatinya bertanya, sudah punya wakaf atau belum? Sebab sudah menjadi budaya di Mesir itu, bukannya Mesir sih, setahu saya juga Sudan. Dan beberapa negara Arab memang sudah membiasa orang itu rasanya malu dengan masyarakat, apalagi dengan Allah SWT. Kalau dalam hidupnya itu belum wakaf. Sampai terjadi ini kenyataan ketika saya di Al-Azhar itu tahun 80-an, bahwa ternyata perguruan tinggi Al-Azhar itu lebih kaya dari negara Mesir. Jadi kekayaan berupa tanah aja, Al-Azhar itu punya 2/3 negara Mesir. Jadi negara Mesir hanya punya 1/3. Ini mengherankan sekali. Dari mana? Dari wakaf. Orang kadung percaya pada Al-Azhar, kalau orang wakaf mesti ke Al-Azhar. Jadi tanyalah sampai
kumpul 2/3 negara Mesir. Kemudian ya ada kebijakan pemerintah di sebagian dinasionalisasi. Tapi intinya negara-negara Arab yang pendidikannya maju itu berbasis wakaf. Itu coba Mesir, Al-Azhar seperti itu. Hampir semua orang kalau wafat mesti ninggali wakaf, entah berapa. Di Sudan yang saya tahu, waktu saya juga tahun 85-an ada di Sudan itu Sudan kan negara bukan kaya. Tapi pendidikannya luar biasa. Entah sekarang kalau berubah. Dulu kan waktu Ja'far Numairi itu kan syariat Islam ya. Negara yang berbasis syariat Islam, sekarang masyarakat sangat diperdayakan. Di Sudan itu yang saya tahu dulu, entah sekarang kalau saya berubah, bahwa pendidikan dasar dan SMP itu atau menengah pertama itu gratis. Kemudian menengah SMA itu yang lolos gratis, yang lulus lulus seleksi itu gratis. Yang tidak lulus atau tidak pantas untuk menjadi siswa SMA, ada training khusus untuk lapangan kerja di tingkat SMP. Nanti lulusan SMA untuk ke S1 itu kalau lolos gratis, kalau lolos seleksi gratis untuk di Sudan itu. Nah yang tidak lolos di training khusus untuk tenaga kerja tingkat SMA. Dari S1 untuk S2 juga begitu, diseleksi kalau lulus ya gratis. Kalau tidak lulus nanti ada training khusus untuk pekerjaan tingkat S1. Begitu juga untuk S3. Jadi SMP sampai S3 itu banyak gratis. Lalu saya menelisik dari mana dana orang Sudan tidak kaya lebih sugih Indonesia. Ternyata dari wakaf. Jadi perguruan tinggi di Arab itu kayaknya hampir semuanya punya dana wakaf. Nah Indonesia, begitu saya datang dari Timur Tengah dulu, saya mampir ke kemana, ayo kita berdayakan wakaf. Kemudian dari Jawa itu, kemudian beberapa tahun kemudian, artinya kesadaran wakaf Indonesia itu memang telat, tapi it is better late than never, lebih baik telat daripada tidak sama sekali. UNER, UA ya, lebih tepat UA bukan UNER ya. Nanti kalau di luar negeri baca AIR. UA, Universitas Airlangga merintis ini, luar biasa. Ini rintisan yang sangat bagus, Prof. Sangat bagus. Jadi harus dekat dengan umat, harus dekat dengan masyarakat, kemudian sambil menyadarkan mereka zakat dan wakafnya, terutama wakaf. Wakaf itu betul-betul sangat mendukung, dan ini harus menjadi ke depan menjadi tren biaya pendidikan gratis karena wakafnya umat. Baik, kembali ke ini baru wawasan tentang zakat dan wakafnya. Nah, zakat yang paling populer selain zakat fitrah, kalau zakat fitrah itu iya atau tidak, miskin atau kaya, asal dana operasional lebih sehari, zakat fitrah itu zakat kepala kita. Sama, ukurannya sama, miktarnya sama, 3 kilo beras. Ya sebenarnya kalau mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali itu 2,75 kilo. Kalau mazhab Hanafi 3,8 kilo. Kita ambil yang mayoritas ini 2,75 untuk memudahkan hitungan buat 3 kilo. Oh dulu ada 2,5 kilo, saya juga masih belum ketemu dasarnya, tapi menurut saya ya oke lah, yang sudah biar itu ada kitabnya memang, tetapi takaran yang masyhur adalah 2,75 kilo kalau pakai konversi kilo. Nah itu untuk kepala, untuk apa? Untuk diri kita. Zakat fitrah sudah rutin, sudah diketahui banyak orang. Kalau tidak punya uang untuk operasional hidup sehari, maka tidak wajib zakat. Punya rumah yang tidak boleh dijual untuk zakat. Nah, rumah itu jangan, rumah kendaraan operasional jangan dijual. Itu untuk operasional kehidupan. Masa harta biaya hidup itu kalau ada lebih 1 hari maka wajib zakat. Kalau enggak, ya enggak wajib zakat. Oke, zakat fitrah sudah lama. Zakat yang kontemporer itu zakat profesi. Ini masih ditentang oleh kelompok Salafi ya. Kelompok Salafi setahu saya masih belum setuju, tapi Syekhul Azhar, ulama dunia, Syekh Yusuf Qaradawi, Syekh Wahbah Zohali, semuanya mendukung harus ada zakat profesi, zakat mihnah atau zakat khilaf ya, zakat kerjaan selain yang sudah ditunjuk dalam
hadis atau kitab-kitab. Itu kalau yang sudah ditunjukkan zakat usyuru, zakat pertanian, zakat khasyah, zakat peternakan, zakat ma'adin, zakat pertambangan, kemudian zakat yang lain-lain yang sudah ada, zakat tijarah, zakat perdagangan. Itu kerjaan tapi tidak disebut profesi. Zaman itu ya pokoknya kerjaan terkait dengan jenis kerjanya. Kalau sekarang kan penghasilan lebih banyak. Dokter, konsultan, pengacara, guru besar dan lain-lain kan punya penghasilan tidak tersebut dalam kitab-kitab. Nah, tapi dasarnya jelas. Zakat profesi itu dasarnya surat Al-Baqarah ayat 267. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Hai orang yang ngaku beriman, infakkan, infak wajib itu namanya zakat. Ini perintah, infakkan atau zakati apa-apa yang baik atau yang halal dari hasil kerjamu. Maka waktu saya nulis disertasi tahun 2000-an itu, saya katakan bahwa semua harta dari hasil apapun asal halal dan mencapai nisab wajib zakat. Jadi sekarang ini silakan kita berhitung. Zakat yang paling kontemporer memang zakat profesi ini. Ini ayatnya jelas kok. Walaupun di hadis Nabi memang tidak tersebut eksplisit. Tapi harusnya orang yang sebagaimana disebutkan Pak Prof. Nasir tadi, yang sadar bahwa itu adalah nikmat Allah yang harus disyukuri, harusnya juga berzakat. Kan petani itu jauh lebih rendah penghasilannya dibanding guru besar, misalnya atau dokter atau konsultan atau pengacara apalagi. Kan lebih rendah, mereka kerja 1 tahun, kita 1 bulan kira-kira sama. Masa kita tidak sadar zakat? Nah, untuk zakat profesi ini gini ngitungnya. Yang aman itu tiap bulan kita hitung. Kalau kalkulasinya dalam setahun mendapatkan emas 90 gram. Artinya gaji kita tiap bulan kalau kita kumpulkan 1 tahun 12 bulan itu bisa untuk membeli emas 90 gram, maka itu wajib zakat. Itu pendapat yang hati-hati, yang bermotif bagaimana supaya kita bisa mengeluarkan zakat. Gampangnya gini, kalau orang punya penghasilan 1 bulan 7,5 juta, maka dia wajib zakat. Zakatnya berapa? Kecil kok zakatnya, 2,5%. Tiap 1 juta 25.000 aja. Berarti 7,5 juta kan hanya 175.000. Jadi tidak besar kok. Itu untuk membersihkan diri kita, untuk mensucikan harta kita, atau sebaliknya untuk mensucikan diri kita, untuk membersihkan harta kita, dan untuk agar harta kita barokah sebagaimana disebutkan Prof. Nasir tadi. Nah, ini kalau untuk hati-hati ngitungnya per bulan. Takjil zakat namanya, akselerasi zakat, bagus, ideal. Tetapi sesungguhnya belum wajib. Wajibnya zakat itu murul haul, lewatnya 1 tahun. Ini saya jelaskan bukan untuk ngurui elek ya, bukan untuk ngajari jelek enggak, tapi hukumnya memang begitu. Jadi secara fikih begini. Kalau panjenengan punya penghasilan sebesar apapun, 1 bulan 1 miliar misalnya, kalau tidak ingin zakat gampang, habiskan sebelum 1 tahun. Jadi kan penghasilan kita ini pokoknya wis tinggi blonjo apa pentek sebelum umur 1 tahun tidak wajib zakat. Tapi waspadalah, malaikat mencatat. Dan Allah SWT bisa menginstruksikan. Iku sing gak gelem zakat itu jikuan ben tinggi tombol roy. Itu kan bisa aja. Artinya sebagai orang beriman harus punya kekhawatiran, jangan merasa aman dari hukum Allah SWT ketika kita ngerekayasa hukum. Ini baru aja 1 tahun, 1 bulan di belanja teh. Ya jadi itu. Tapi ini penjelasan untuk kita berhati-hati agar kita bisa pandai bersyukur kepada Allah SWT dengan membayar zakat. Syukur yang terbesar tengah harta itu membayar zakat, karena zakat itu wajib kan. Maka memperlakukan harta dengan dibersihkan melalui zakat itu adalah syukur yang tertinggi dalam hal harta. Nah, begini, kaitannya dengan hitung-hitungan tadi, jadi lebih safe, lebih aman adalah dihitung tiap bulan, dipercepat zakatnya tiap bulan, potong 2,5%. Kalau sudah ada 7,5
juta per bulan. Tapi kalau kurang dari 7,5 juta berarti 1 tahun tidak ada 90 gram emas, maka tidak wajib zakat. Itu gampangnya begitu. Dan zakat mal itu, zakat profesi ini dipotong kebutuhan dulu. Nah dipotong kebutuhan dulu ya entek no. Ya enggak sudah zakat meneh. Enggak jadi zakat loh. Kalau dipotong kebutuhan malah kadang-kadang minus. Kan jadi harusnya sama dengan petani itu, zakat itu enggak dikurangi kebutuhan dulu ya. Apa hasilnya itu yang dizakati. Jangan dipotong apa-apa dulu. Sebab penghasilan kita kan yang kita terima itu bukan hanya yang sisa dari kebutuhan kan penghasilan kita. Ini saya ngotot ini, saya pernah berdebat dengan beberapa profesor itu soal ini. Jadi zakat profesi juga tidak boleh dikurangi dulu. Yang dizakati adalah harta brutonya. Selain pajak, kalau pajak sudah bukan harta kita, pajak itu enggak usah dihitung sebagai harta kita. Nah, satu catatan yang penting lagi adalah zakat ini apa saja, baik profesi atau apa saja, cukup sekali untuk hal yang sama, untuk barang yang sama. Al aslu fil amri kum, asal segala sesuatu dalam Islam itu tidak menuntut tidak menuntut pengulangan. Sholat zuhur kemarin dengan sekarang beda. Ya kemarin, sekarang besok ya besok. Zakat juga gitu. Penjual misalnya punya zakat 1 kilo, punya emas 1 kilo, sudah dizakati. Kemudian tahun depan enggak zakat. Ya, yang 1 kilo yang sudah zakati ya sudah. Nah, kalau dituntut zakat langsung entek. Enggak, jadi cukup sekali. Sama dengan orang dagang. Orang dagang modal, misalnya modalnya 1 miliar untuk pulaan. Dan 1 miliar ini kalau sudah umur 1 tahun wajib zakati, kalau belum umur 1 tahun kan tidak wajib zakati. Oke. Kemudian pertama kali penjenengan yang dagang ini zakat seluruhnya dizakati pertama kali. Baik modalnya maupun labanya. Tapi kemudian tahun berikutnya cukup labanya saja jika ada 1 nisab yang dizakati. Yang modalnya enggak lagi karena sudah pernah dizakati. Itu zakat profesi. Kemudian soal wakaf ada yang modern yaitu wakaf produktif, istilahnya wakaf uang. Dulu kan wakaf selalu tanah ya, barang tidak bergerak. Sekarang bukan hanya barang tidak bergerak, bukan hanya barang bergerak, tapi uang. Ada tren. Saya pernah menguji tesennya almarhum Profesor Faisal Haq ya, yang nulis tentang wakaf produktif atau wakaf uang. Jadi intinya begini, memang sekarang sudah tren, walaupun banyak yang tidak setuju juga, wakaf itu harusnya tidak habis pakai. Tapi kalau uang kan bisa habis pakai. Tapi yang jelas bisa bertahan beberapa waktu. Mu'aqad namanya, sementara. Asal tidak langsung habis pakai namanya wakaf. Jadi sedekah kita atau hibah kita atau bahkan kemudian wakaf kita, asal tidak habis pakai maka bisa diakui sebagai wakaf produktif untuk digulirkan menjadi kegiatan apa. Yang perlu saya tegaskan adalah begini untuk wakaf uang. Jangan kira wakaf uang ini kemudian untuk beasiswa. Enggak boleh, misalnya kan gitu. Umumnya kan gitu. Kan beasiswa habis pakai. Loh, ini pemahaman yang pendek. Kalau pemahaman yang panjang adalah untuk beasiswa justru makin lama masa berlakunya pahala wakaf ini. Karena apa? Wakaf kemudian digunakan untuk biaya pendidikan. Lah yang mendapat pendidikan dari dana wakaf ini kan juga nanti ngajar. Lah ngajar kan terus selagi orang ini masih hidup, harta wakaf tadi masih mengalir royalti pahalanya. Ini pemahaman kontemporer memang. Jadi sama dengan uang masjid itu loh ya. Uang masjid itu enggak boleh untuk konsumsi jamaah. Sopong bilang. Yang penting untuk konsumsi jamaah niatnya untuk memakmurkan masjid, maka pemakmuran masjid itu bisa dengan dana apa saja. Nah, dana yang disebut jariah itu kan tidak habis pakai dimakan sudah habis, enggak. Setelah makan kan jadi daging itu kan masih jariah juga. Ini pemahaman kontemporer, boleh ya, boleh tidak, boleh setuju, boleh tidak. Tapi yang jelas sekarang ini tren dana masjid untuk biaya operasional, untuk biaya pemakmuran masjid lah. Salah satu pemakmuran yang tren sekarang itu adalah makan siang bersama kalau hari Jumat, sarapan bersama kalau Ahad subuh kan gitu. Nyatanya dengan begitu sekarang masjid itu di mana-mana makmur. Nah, dengan cara ini maka saya
termasuk yang merekomendasi bahwa harta kita yang kita salurkan untuk memberi makan orang, untuk memberi konsumsi orang itu tidak habis begitu dimakan. Tidak, masih akan berlanjut dengan jadi daging, jadi darah. Jika orang ini berbuat baik, maka masih ada royalti pahala kita. Baik, sementara itu saya ingin membuka waktu pertanyaan karena jam zuhur sekarang kan lebih 28 atau maksimal lebih 30 menit. Jadi tinggal ada waktu 20 menitan untuk tanya jawab. Kalau ada monggo silakan Pak Moderator. Terima kasih.